Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan bisnis plan atau perencanaan usaha. Pada tema kali ini kita akan mencoba untuk mencermati sebuah bisnis plan dari pembuatan pupuk organik yang kita beri label Super Makmur. Ada 4 bagian pada bisnis plan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek produksi, yang keempat aspek keuangan. Bagian pertama untuk pendahuluan, kita mencoba untuk mengumpulkan, menginventarisir poin-poin apa yang melatar belakangi dari sebuah perencanaan usaha yang akan kita lakukan. Pada perencanaan usaha kali ini, yang pertama bisa kita berikan adalah memelihara kesuburan tanah sangat penting dalam dunia pertanian. Yang kedua, petani banyak menggunakan pupuk anorganik, bahkan cenderung menjadi sebuah kebanggaan. Yang ketiga, perlu pemahaman akan pentingnya pupuk organik untuk kesuburan tanah dan hasilnya. Yang keempat, pemanfaatan limbah ternak yang melimpah. Yang kelima, menaikkan nilai jual komoditas ternak. Poinnya adalah perlu kita berikan pemahaman kepada para petani di tempat kita bahwa pentingnya menggunakan pupuk organik terkait dengan kesuburan tanah dan produktivitas pertanian. Dan untuk menghilangkan mindset bahwa penggunaan pupuk kimia semakin banyak akan semakin bagus dan semakin bangga dengan penggunaan banyaknya pupuk kimia tersebut. Bagian kedua, aspek pemasaran. Di sini kita bisa membreakdown atau menganalisa ada 3 lokasi rencana pemasaran. Pertama adalah lahan pertanian dan perkebunan, yang kedua taman rumah tangga, yang ketiga taman hias pemerintah. Pada lokasi yang pertama, lahan pertanian dan perkebunan, ini merupakan lokasi yang sangat luas yang ada di daerah kita. Lokasi yang sangat luas, yang terhampar sangat luas, yang ada di kanan kiri kita, di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, taman rumah tangga. Seiring dengan kebutuhan dan gaya hidup saat sekarang ini, maka semakin banyak rumah tangga atau perumahan-perumahan yang menghadirkan taman-taman di sekeliling rumah tersebut. Sehingga kehadiran taman-taman itu maka akan membutuhkan pupuk organik semakin banyak. Yang ketiga, taman hias pemerintah. Kita melihat saat ini pemerintahan dimanapun saja sangat giat menggencarkan memberikan taman-taman hias di pojok-pojok jalan, di ruang-ruang terbuka, kemudian di tempat-tempat yang sebelumnya tidak terpakai, kemudian dioptimalkan untuk diberikan taman hias. Nah, sehingga analisa kita, semakin banyak taman hias yang dibangun oleh pemerintah, maka akan semakin banyak kebutuhan pupuk organik. Berikutnya adalah strategi. 1. Menjalin kerjasama dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Jadi kalau kelompok tani ini lingkupnya ada di desa, kemudian kalau gabungan kelompok tani atau Gapoktan itu ada di tingkat kecamatan. Yang kedua, bersama Dinas Pertanian atau PPL, Pegawai Penyuluh Lapangan, mengkomunikasikan pentingnya pupuk organik. Yang ketiga, membuat klaster pembinaan masyarakat. Pada bagian ketiga, aspek produksi. Yang pertama di sini kita bisa mencermati terkait dengan bahan-bahan yang dibutuhkan.
Di sini ada beberapa bahan. Satu, limbah ternak, bisa sapi atau kambing, kemudian dedak, sekam padi atau jerami, atau istilah Jawanya damen. Yang keempat, gula pasir 1/4 kg atau tetes tebu, atau bahasa kimianya molase. Yang kelima, bioaktivator. Di sini kita menggunakan bioaktivator produk dari LPRPM Bojonegoro. Yang keenam, air bersih. Untuk jumlah atau volumenya bisa kita lihat pada kolom sebelah kanan. Ini merupakan volume yang sudah kita buat, sudah kita uji cobakan dalam satu paket pembuatan. Adapun cara pembuatannya, pertama, larutkan bioaktivator dan tetes tebu ke dalam 10 liter air. Yang kedua, campurkan limbah ternak ditambah dengan dedak, ditambah sekam padi atau jerami, dicacah, lalu diaduk secara merata. Yang ketiga, siram dengan gembor larutan bioaktivator dan gula atau tetes tebu ke dalam bahan. Yang keempat, tumpuk campuran bahan tersebut di atas lantai datar yang kering dan beralas dengan ketinggian 40 cm. Lalu tutup dengan kain atau goni daun kelapa untuk ukuran 1 ton menggunakan terpal plastik. Yang kelima, proses fermentasi dipertahankan suhu 40 derajat sampai 50 derajat Celcius. Bukalah penutup apabila suhu tinggi lebih dari 60 derajat Celcius. Suhu tinggi dapat mengakibatkan pupuk organik rusak karena terjadi proses pembusukan. Yang keenam, proses fermentasi berlangsung 4-7 hari. Bokasi telah selesai sebagai pupuk organik. Yang ketujuh, pupuk organik lalu dikering anginkan selama 1-2 hari, kemudian siap digunakan. Ini adalah tampilan hasil uji lab pupuk organik. Jadi kita sudah membuat dengan bahan-bahan dan cara seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian hasilnya kita uji labkan di Lembaga Pengkajian dan Riset Pertanian Mandiri yang ada di Bojonegoro. Kemudian tampak hasilnya seperti ini. Jadi ini ada beberapa hasil yang dimunculkan, ada komponen, ada kandungan, bisa dicermati di sini. Ini ada unsur makro, ada unsur mikro, kemudian di sini ada penjelasan lebih detailnya di kolom kiri dan kolom kanan ini. Oke, silahkan dicermati seperti ini. Pada bagian keempat, aspek keuangan. Aspek keuangan ini meliputi beberapa subbagian. Di antaranya adalah kebutuhan investasi dan modal kerja. Rincian investasi awal. Pada tabel ini kami sampaikan rincian secara runtut mulai dari poin awal sampai akhir. Jadi mulai dari barang-barang yang perlu disiapkan, rincian investasinya, maupun nanti untuk rincian biaya dan seterusnya. Di antaranya adalah terkait dengan sewa tempat, kemudian timbangan duduk, terpal, cangkol, skrob, gembor, alat jahit sak, ember pengaduk, sabit, komputer, printer, dan ATK. Ini merupakan investasi awal yang kita gunakan dalam merancang bisnis plan terkait dengan pembuatan pupuk organik. Nah, secara rinci bisa kita lihat berapa yang kita butuhkan, berapa biayanya. Kemudian untuk rincian investasi awal di sini kita membutuhkan biaya sekitar 7.974.000. Berikutnya terkait dengan modal kerja atau biaya operasional per bulan.
Ini terkait dengan bahan-bahan, diantaranya seperti yang tadi kita sebutkan di atas adalah limbah ternak, dedak, sekam padi atau jerami, tetes tebu, bioaktivator, biaya transportasi sampai pada tali atau benang jahit untuk packing pada sak kecil maupun sak ukuran besar. Nah, modal kerja atau biaya operasional per bulan maka ketemu angka 9.862.500 rupiah. Berikutnya terkait dengan perhitungan biaya produksi, rencana produksi per bulan, maka di sini kita bisa membuat analisa seperti ini. 1. Pupuk sak kecil yang ukuran 5 kg kita bisa memproduksi sebanyak 500 unit atau total dalam kilogram darah 2.500 kg. Kemudian yang kedua, pupuk sak besar dengan volume 1 sak sama dengan 20 kg. Jumlah unit yang bisa kita produksi adalah 250, maka total dalam kilogram 5.000 kg, sehingga total produksi 7.500 kg atau 7,5 ton. Nah, kemudian dari analisa tersebut maka muncul perhitungan seperti ini. Biaya produksi per kilogram adalah 9.892.500 rupiah dibagi dengan total hasil produksi, yaitu 7.500 kg sama dengan 1.319 rupiah. Harga jual per kilogram sama dengan 2.000 rupiah. Berikutnya analisis pendapatan. 1. Untuk sak kecil atau ukuran 5 kg, jumlah saknya sama dengan 500 sak, harga 10.000, maka total 5 juta. Yang nomor 2, untuk sak besar 20 kg, jumlah sak 2.500, harga per sak 40.000, totalnya 10 juta, maka total penjualan sak kecil dan sak besar semuanya adalah 15 juta. Berikutnya perhitungan laba rugi. Penerimaan penjualan 15 juta, total biaya produksi 9.892.500 rupiah, maka laba usaha 5.107.500 rupiah. Berikutnya return on investment atau ROI sama dengan 5.107.500 rupiah dibagi 17.836.500 rupiah dikalikan 100% sama dengan 28,6%. Ini tingkat keuntungannya. Jadi tingkat keuntungannya atau ROI-nya ketemu 28,6%. Kemudian untuk payback period PBP sama dengan 17.836.500 rupiah dibagi 5.107.500 rupiah sama dengan 3,5. Jadi payback period atau PBP adalah pengembalian investasi. Berikutnya break even point atau BIP. BIP sama dengan biaya tetap dibagi harga per kilogram dikurangi biaya variabel per kilogram. Maka BIP sama dengan 17.836.500 rupiah dibagi 2.000 dikurangi 1.319 rupiah sama dengan 11.709. Jadi BIP akan tercapai apabila penjualan sampai 11.709 kg atau penjualan senilai 23.418.000 rupiah. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan perencanaan usaha atau bisnis plan pada mata kuliah kewirausahaan ini. Demikian, mohon maaf dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.